Ada sebuah kaidah yang harus diketahui seorang mukmin tentang nikmat Allah, kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertama al-ijad. Kemudian yang kedua al-i'dad. Kemudian yang ketiga al-imdad. Kemudian yang keempat al-irsyad. Kemudian yang kelima al-is'ad. Ini kaidah kehidupan namanya. Ijad, i'dad, imdad, irsyad, is'ad. Antum yang belajar bahasa Arab paham artinya. Yang enggak bisa bahasa Arab ya sudah dengerin aja. Yang pertama ijad. Ijad itu artinya mengadakan, menciptakan. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah yang menjadikan ada langit, ada bumi, dan ada apa yang ada di permukaan bumi, dari lautnya, dari gunungnya, dari macam-macamnya. Ini disebut ijad. Allah menciptakan segala sesuatunya. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, kenapa Allah ciptakan laut berbagai macam ikannya? Kenapa Allah menciptakan hutan berbagai macam buah-buahannya dan binatang-binatangnya? Kenapa Allah menciptakan sawah berbagai macam biji-bijiannya? Itu untuk siapa? Untuk kita, manusia. Allah ciptakan itu semua, itu yang disebut dengan ijad. Ini satu. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan nih fasilitas ini untuk kita, baru yang kedua disebut i'dad. Allah persiapkan semuanya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah persiapkan semuanya itu. Ini lautan sebelah sini, ini sungai sebelah sini, ini hutan sebelah sini, ini daratan sebelah sini, ini yang lautan sebelah sini. Allah persiapkan semuanya. Setelah Allah ciptakan itu, Allah atur tuh satu-satu tuh dengan tertibnya. Allah mengatur mana posisi laut, mana posisi gunung, mana posisi hutan, semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Untuk kita. Kemudian yang ketiga al-imdad. Al-imdad itu artinya Allah perbanyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan umpamanya ini satu buah mangga. Satu buah mangga akhirnya berbuah sampai ratusan buah mangga tuh. Kemudian dari buah mangga yang ratusan itu kan ada biji dalamnya tuh. Akhirnya dari setiap satu biji itu tumbuh mangga yang pertama, mangga kedua, mangga ketiga. Dari satu mangga akhirnya jadi 100 mangga dari biji itu. Itu disebut imdad. Allah tidak membiarkan adanya kepunahan. Tetap satu pohon ini akan menghasilkan ribuan pohon. Nanti dari ribuan pohon jutaan pohon, dari jutaan pohon miliaran pohon, gitu loh maksudnya. Jadi Allah tidak akan membiarkan adanya kepunahan. Untuk siapa? Untuk kita. Bahkan ada satu buah itu sampai ribuan bijinya tuh. Itu kalau ribuan biji tumbuh ya, sebanyak itu tumbuh-tumbuhan, itu disebut imdad. Kemudian setelah imdad, yang keempat irsyad. Allah ilhamkan kepada kita. Allah ilhamkan kepada manusia mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mana ikan yang beracun, mana yang tidak. Mana buah-buahan yang enak, mana yang tidak. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Mana daun-daunan yang bisa dimakan, mana tidak. Allah ilhamkan kepada kita berbentuk irsyad. Diarahkan begini, ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang boleh, ini yang tidak. Kemudian yang terakhir is'ad. Baru Allah berikan kebahagiaan. Dengan makan ini akhirnya kenyang. Dengan makan ini akhirnya sehat. Dengan makan ini akhirnya sehat, sembuh, macam-macam kan. Coba bayangkan, ini semua nikmat dari Allah kan. Pertama Allah ciptakan, Allah persiapkan, Allah perbanyak, Allah arahkan, Allah berikan kebahagiaan. Itu yang Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi terhampar, ijad. Kemudian was samaa binaan, imdad. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ada rizki, ada imdad dan ada irsyad, dan di sini juga ada is'ad. Lah dari 5 kaidah ini Allah hanya minta kepada kita, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah itu tandingan. Karena yang memberikan nikmat itu Allah kepada kita. Kalau saya analogikan seperti ini, seandainya nih saya punya anak,
Anak ini saya sekolahkan mulai dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, S1, S2 sampai doktor, sampai profesor, sampai punya perusahaan, sampai kaya dia. Saya yang arahkan dari bayi, dari brojol sampai jadi pengusaha. Sudah sukses, ini pengusaha ini, anak saya ini. Tiba-tiba kemudian dia mengirim uang bulanan sebagai balas budinya, bukan ke saya yang membesarkan, tetapi ke tetangga saya. Marah enggak antum itu kalau punya anak kayak gitu? Antum yang besarkan, antum yang nyekolahkan, gila sudah ada gaji dikirim ke tetangganya. Apa enggak murka kita ini? Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi matsalul a'la. Loh, Allah yang kasih semuanya, tiba-tiba Tuhan lain pula yang antum sembah. Apa enggak murka Allah Subhanahu wa taala? Makhluk aja bisa murka tuh. Kalau seandainya semua yang kita berikan tiba-tiba balas budinya kepada orang lain, kita aja bisa murka. Walillahi matsalul a'la. Tentu permisalan Allah lebih tinggi lagi dibandingkan permisalan kita. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka kalau kita mengambil sesembahan selain daripada Allah. Sementara Allah sudah jadikan bumi terhampar untuk kita, langit sebagai atap untuk kita, segala air, buah-buahan, binatangnya, macam-macamnya untuk kita. Tiba-tiba yang disembah pula berhala. Apa enggak murka Allah kan? Dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajal. Maka di sini Allah ajarkan tauhid, bahwa menyembah Allah itu penting karena Dia yang telah menciptakan kita dan mengatur kita dan memberikan rizki kepada kita, dan segala sesuatu sudah ditakdirkan kepada kita. Maka tidak layak bagi kita untuk menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.